Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل dhalalatin finnari. Amma ba'd. Ini suara mic-nya sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Suara mic-nya kayaknya beradu ya. Boleh. Coba ditunggu ya. Barakallahu. Ini kayaknya bukan dari mic yang di sini nih. Soalnya dimatiin tetap bunyi tuh. On off-nya udah matiin. Mungkin mic-nya masjid bunyi nyala kali. Boleh. Ya. Gimana ibu-ibu? Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Sebentar ya. Lagi dilihat diperbaiki mic-nya, coba sebentar. Terakhir kita sampai surat apa? Surat apa? Al-Falaq ya. Al-Falaq kita sudah selesai bahas? Sudah ya? Siapa yang ingat? Mungkin ada yang catat, ada yang pernah nyatet di handphonenya. Surat apa terakhir? Al-Falaq. Apa yang kita terangkan tentang Al-Falaq, ibu-ibu? Yang kita sudah bahas apa? Bahwasannya surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dua surat yang isinya minta apa? Perlindungan. Jadi sebetulnya dua surat ini isinya apa? Doa. Apa isinya? Doa. Jadi kalau orang dia mau tahu satu doa ya untuk minta perlindungan dari penyakit hasad, dari mata panasnya orang, kemudian dari bahayanya malam, dari bahayanya makhluk, doanya apa? Surat Al-Falaq. Ya. Padahal kita sering baca kadang, tapi kita nggak tahu ya. Insyaallah di hari ini kita akan masuk ke bagian kedua dari dua surat yang disebut Mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain itu dua surat yang isinya minta perlindungan. Ini kayaknya dimatiin atau nyalain sama aja ya. Tes, iya. Kita terakhir sudah bahas surat apa? Al-Falaq. Dan kita tadi jelaskan dua surat ini, Al-Falaq dan surat An-Nas, disebut dua surat yang isinya doa minta perlindungan dari Allah ya. Kalau minta perlindungan itu artinya apa? Belum terjadi bahayanya, belum apa? Belum terjadi. Jadi kita suka baca wirid, baca doa minta Allah lindungin. Ternyata dua surat ini tuh isinya doa ya. Dan kita jelaskan di pertemuan yang terakhir di bulan lalu, surat Al-Falaq itu ada minimal 4 perkara yang kita minta Allah lindungi kita. Apa yang pertama? Coba dibaca. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini muji Allah.
Minta perlindungan kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Dari apa? Min syarri ma. Apa artinya min syarri ma khalaq? Dari kejahatan apa? Makhluk. Ya. Kita sudah jelaskan kalau setiap makhluk mungkin punya potensi buruk. Sama saya yang bicara itu ada sifat buruknya. Ya. Ibu-ibu yang duduk ada sifat buruknya. Sama. Di luar ada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau makhluk itu umum ya, gak mesti manusia. Ada hewan, ada benda-benda, semua yang Allah ciptakan itu namanya makhluk. Ya. Gunung, ada manfaatnya ke gunung? Ada, menjaga bumi agar tetap tenang. Tapi kalau dia meletus, laharnya keluar, manusia kena laharnya, potensi buruk gak? Buruk. Berarti semua ciptaan itu bisa berindikasi buruk. Punya potensi apa? Buruk. Ya, apalagi manusia. Manusia itu punya potensi apa? Buruk. Maka di ayat kedua tadi, min syarri ma khalaq, kita minta lindung sama Allah dari semua keburukan. Dari semua yang apa? Yang buruk. Kemudian apa? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa artinya? Dari keburukan malam apabila telah apa? Gelap gulita. Kita sudah jelaskan di pertemuan terakhir, kalau potensi keburukan itu di malam itu lebih besar. Kenapa Ustaz? Kenapa malam lebih besar buruknya? Karena matanya manusia itu mampu melihat kalau ada cahaya. Ketika malam berarti mawasnya manusia, mawas dirinya manusia itu berkurang. Penjagaannya dia berkurang karena dia hanya bisa melihat sebatas cahaya yang ada, lampu yang ada. Ya, nggak bisa melihat seperti waktu siang. Kalau waktu siang apa? Dia bisa melihat. Ya. Satu sisi, subhanallah, memang di malam banyak keburukan yang nggak terjadi di siang hari. Kemarin kita contohkan apa? Kalaupun ada orang mabuk, itu yang banyak tuh di malam hari. Sama-sama tukang mabuk aja, itu bingung kalau orang pagi-pagi jam 7 mabuk. Mau ngapain mabuk dia bilang? Ya, walaupun haram mabuk, tapi kita lihat ternyata keburukannya di tengah malam. Dan orang mau melakukan kejahatan, mau maling, mau melakukan kejahatan, lebih besar waktu yang mereka waktukan kapan? Karena penjagaan kita manusia terhadap diri kita berkurang di waktu malam. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dari keburukan apa? Artinya tukang sihir yang meniup tali bohol. Kita udah jelaskan bagaimana sihir, apa hukumnya, nggak boleh. Orang yang berbuat sihir nggak boleh sama sekali, syirik, keluar dari agama Islam. Tapi sihir itu ada. Seperti jin itu ada, kita nggak boleh bermuamalah dengan jin, nggak boleh mengikuti syaitan, iblis itu ada, sama sihir itu ada. Dan tidak terjadi kecuali dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka sihir ketika seseorang terkena sihir, ketika seorang terkena sihir, maka bahayanya lebih besar daripada keburukan malam yang lain. Ya, daripada orang mencuri, daripada binatang melata yang menyengat, daripada keburukan-keburukan yang lain. Kenapa? Karena sihir gak kelihatan sama sekali. Makanya para ulama mengatakan sihir itu apa? Ibaratun khafi la tufas sababuhu. Atau kama qala, sesuatu yang khafi, tidak terlihat mata, dan sebabnya itu halus. Tiba-tiba orang dibuat gak nyaman hatinya, tiba-tiba seseorang dibuat gak senang di rumah tangganya, gak akur, ya. Tiba-tiba orang dibuat bawaannya sumpek terus, padahal subhanallah nikmat kehidupannya, ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, ya. Dari keburukan orang yang sudah hasad apabila dia
mulai sudah mengincar targetnya. Ternyata orang yang hasad itu buruknya lebih buruk dampaknya daripada sihir. Kenapa? Kalau sihir masih minta bantuan jin, masih datang ke dukun. Tapi kalau orang yang hasad, dia bisa mengenakan orang ain, mata panasnya dia, ya, nggak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tangannya pun bisa berbuat kriminal, iri, ya, dengki, bukan iri ya, tapi dengki terhadap orang yang dia hasad. Dan terakhir itu kemarin kita sudah jelaskan bedanya iri sama dengki. Kalau iri ngelihat nikmat, kita mau nikmat, boleh gak? Boleh. Ngelihat orang bajunya bagus, kita mau baju bagus, boleh gak? Lihat orang saleh, kita mau saleh, boleh gak? Yang gak boleh itu dengki. Apa benang tipisnya? Bedanya itu apa? Bedanya orang yang dengki itu dia gak ridho terhadap pembagian Allah, kesal hatinya. Ya, ada orang dapat rezeki lebih bagus daripada dia merasa dirinya terpuruk, ya, dirinya kurang, sehingga keluar kesel bawaannya. Harusnya kalau kita cuma sekedar ingin, kita doakan orang yang mendapat kenikmatan, kemudian kita minta sama Allah. Orang yang dengki nggak bisa begini. Dia nggak ngerti bahwasannya Allah yang memberikan kepada dia mampu juga memberikan kepada orang lain, atau Allah yang memberikan mampu kepada orang lain, mampu dia minta kepada Allah. Dan ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang dengki itu ada dua. Ada yang dengkinya buat dirinya sendiri, ya, bawaannya kesel, naik darah terus, nggak ada apa-apa naik darah terus, lihat orang dapat nikmat kesel. Subhanallah, satu harinya negatif terus otaknya, kesel terus. Nah, ini biasanya bahayanya buat dirinya sendiri, kena penyakit tuh, kena penyakit segala macam, ruwet urusannya, harinya nggak pernah enak, ngeluh setiap hari. Ada orang yang dengkinya sudah sampai membahayakan orang lain. Dengki lihat orang dapat nikmat, dirusak nikmatnya sama dia. Dikatain sama dia dengan mulutnya. Ditulis sama dia dengan status di WA sekarang. Sekarang status di WA ditulis. Hasad, dia dengki. Bahkan na'udzubillah sampai ada orang yang bisa membunuh. Bahkan datang kepada dukun untuk berbuat sihir karena dengki terhadap orang yang dia dengki. Sampai di sini paham ya? Coba perhatikan ibu-ibu. Yang diminta di surat Al-Falaq ada berapa berarti? 4. Kita lihat apa bedanya sama surat An-Nas, ya. Seperti biasa, sebelum masuk suratnya kita baca dulu bareng-bareng. Saya baca satu ayat, ibu-ibu baca satu ayat. Dibuka handphonenya, buka. Ada Qur'annya ke handphonenya? Buka surat An-Nas. Kalau ada Qur'an, buka Qur'an. Handphonenya sekali-sekali pakai buat taat. Handphonenya pakai buat apa? Taat. Saya baca satu ayat, ibu-ibu baca satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, ibu-ibu, itu 6 ayat dari surat apa? Surat An-Nas. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan hadhihi salatu sifat min sifatir Rabb Azza wa Jal. Ini adalah 3 sifat dari sifat Allah
di antara kekhususannya Allah yang kita sembah ini, yang menciptakan kita, Allah tuh punya sifat. Ya, Allah punya sifat. Dan sifat Allah bedanya dengan makhluk, pasti baik dan sempurna. Kalau makhluk nggak sempurna sifatnya. Contoh, Allah makhluk hidup sifatnya. Allah maha hidup. Apa bedanya hidupnya Allah dengan makhluk? Makhluk hidupnya ada matinya, ada tidurnya, ada lelahnya, ada ngantuknya. Bedanya sifat Allah, Allah itu sempurna. Tidak ada kekurangan dalam sifat Allah. Makanya Allah menjelaskan, kata Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata Allah, Allah la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Sifatnya apa? Al hayyul qayyum, yang maha hidup, ya, dan qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak, ya, lelah dan tidak mengantuk. Beda dengan manusia. Manusia sifatnya enggak sempurna. Ya. Manusia punya kekuatan? Punya. Kuat, bisa ngangkat gelas, kuat. Ngangkat gelas bisa dengan izin Allah. Allah punya kekuatan, Allah Al-Qawi. Bedanya sama manusia apa? Manusia kekuatannya terbatas. Allah tidak terbatas. Manusia mampu melakukan pekerjaan, mampu, bisa melakukan sesuatu. Allah mampu ala kulli syai'in qadir. Bedanya mampunya Allah dengan mampunya manusia. Mampunya manusia ada batasnya. Mampunya Allah ada batasnya enggak? Enggak ada. Manusia bisa mendengar, Allah bisa mendengar. Di antara nama Allah As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat. Bedanya sama kita apa? Kita terbatas. Allah apa? Tidak terbatas. Itu bedanya. Jadi kalau disebut beriman terhadap asma dan sifat Allah, maksudnya Allah punya sifat yang Allah terangkan dalam Al-Quran, gak ngarang. Bukan kita yang kasih sifat Allah, bukan. Sesuai yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, karena kita gak pernah ketemu Allah. Dan sifat itu sifat sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali di dalamnya. Jelas ya? Maka dalam surat An-Nas, 3 ayat pertamanya itu tiga-tiganya sifatnya Allah. Apa ayat pertama? Qul a'udzu birabbin nas. Apa artinya? Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Apa arti Ar-Rabb? Apa bedanya? Ya Rabb sama ya Allah. Apa artinya? Ya Allah itu apa artinya? Wahai yang disembah. Kalau Ar-Rabb dalam bahasa Arab artinya yang mengatur. Yang mengatur, yang ngasih rezeki, ya, yang menciptakan, itu Rabb. Di ayat pertama, ya, Qul a'udzu, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Ar-Rabb, nama Allah yang sifatnya Dia yang mengatur alam semesta. Kalau ngatur alam semesta tuh ngapain? Nah, apa yang dilakukan sama Allah? Nah, ibu-ibu jawab, nggak apa-apa, saya nggak gigit. Apa yang dilakukan sama Allah? Siang, malam, apa lagi? Hah? Sedih, senang, betul, pinter. Masya Allah, dalam ini. Berarti apa lagi? Kadang orang kalau disebut Allah yang ngatur alam semesta, yang difikir itu cuma ngatur siang malam doang. Kan gitu kan? Ngatur hujan doang. Enggak. Bahkan perasaan kita yang di hati, itu yang ngatur Allah. Huwallazi adhaka wa abka. Dia itu yang buat orang nangis, dan Dia mampu buat orang ketawa. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu doanya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik. Wahai pembulak balik hati, yang bulak balik hati manusia itu Allah. Makanya dalam ayat Allah katakan falamma zaghu azaghallahu qulubahum.
ketika orang sudah dapat hidayah, ya, kemudian dia main-main, melenceng-melenceng, ya, mulai-mulai maksiat, ya, mulai-mulai nentang-nentang Allah. Dia tahu salah. Kalau dia nggak segera tobat, kata Allah apa? Falamma zaghu, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, ketika mereka melenceng dari hidayah Allah, sekalian Allah lencengkan hatinya. Sekalian apa? Allah lencengkan hatinya. Karena yang punya hati itu siapa? Allah. Jadi kalau kita bilang kalimat Ar-Rabb, ya, Rabb itu Allah yang ngatur. Bahkan hubungan rumah tangga itu di antara penyebab yang memberikan sakinah, mawaddah, warahmahnya itu Allah. Ya. Pernah Rasulullah SAW, ya, menceraikan Hafsah. Ya, Hafsah itu siapa? Anaknya Umar bin Khattab, ya. Dan dalam riwayat Hafsah itu diceraikan bukan karena akhlaknya buruk, bukan. Intinya ada sesuatu yang Nabi saat itu memutuskan ceraikan Hafsah. Setelah Rasulullah menceraikan Hafsah, nangis Hafsah. Abu Bakar, Umar kaget, ya. Sahabat-sahabat kaget. Subhanallah, dikirim Jibril sama Allah Subhanahu wa taala datang ke Rasulullah. Kata Jibril, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah perintahkan engkau untuk merujuk Hafsah. Raji'ha." Yang suruh siapa? Allah. Dan urusan rumah tangga, kalau kita bertakwa sama Allah, bukan kadang-kadang, yang memperbaiki itu Allah. Ya. Kenapa? Kata Jibril, fa innaha sawwamatun qawwamah. Hafsah itu punya kelebihan puasa di siang hari dan sholat di malam hari. Kata para ulama, Allah jadikan hatinya Nabi direbut sama Hafsah karena hubungan Hafsah sama Allah bagus. Kadang-kadang sampai masalah rumah tangga, yang benahi itu siapa? Allah SWT. Maka ketika kita bilang Ar-Rabb, kita doa itu Rabbir, ya Rabb, ya Rabb. Kalau kita doa, itu maksudnya yang ngatur segala perkara. Jadi kita yakin nih yang ngatur nih Allah, kita minta sama Allah. Di satu sisi kita disuruh usaha sama Allah, ya, suruh usaha berakhlak yang baik, kita disuruh berusaha bekerja, disuruh berusaha bermuamalah yang baik, berteman dengan orang yang baik supaya dapat hidayah, menuntut ilmu. Tapi yang ngatur, yang kasih taufik siapa? Allah. Ya. Maka di ayat pertama, qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabbnya manusia, yaitu yang ngatur manusia, ngatur semuanya. Yang ngatur ini Allah. Ya. Ayat kedua, malikin nas. Pemilik dan rajanya manusia. Yang punya kita siapa? Allah. Ya. Kata Rasulullah SAW, seorang itu kalau tidur, ya, atau doanya Rasulullah sebelum tidur, itu apa? Dia katakan, ya Allah, jika seandainya engkau, ya, menakdirkan, karena rohnya seseorang ketika dia tidur di atas kehendak Allah, mungkin Allah kembalikan, mungkin apa? Tidak. Ya, makanya tidur itu kata para ulama dalam Al-Quran akhul maut, saudara kecilnya dari mati. Betapa banyak orang tidur kemudian khalas, Allah gak balikan lagi apa? Ruhnya. Kalau sebab meninggal banyak, sebabnya sakit ini, sakit diabetes, jantungnya berhenti. Kata para ulama ta'addadatil asbab, sebabnya banyak, tapi intinya apa? Mati. Wal maut wahid, intinya ajalnya apa? Datang. Ya. Maka malikin nas, yang memiliki manusia. Ini sifat kedua. Ya. Sifat ketiga, ilahin nas. Apa ilah? Kalimat Allah dari kata ilah. Apa ilah? Tuhannya yang disembah sama manusia. Berarti dalam surat An-Nas kita memuji nama atau sifat Allah berapa kali? Hah? 3 apa 4? 3. Itu 3 ya, Bro. 3 kali.
Lihat, coba perhatikan. Berapa kali? 3 kali. Ya, kita memuji Allah dengan berapa? 3 kali. Beda sama surat Al-Falaq. Kalau surat Al-Falaq berapa kali? Sebelum minta, mujinya berapa kali? Al-Falaq. Coba baca. Qul a'udzu birabbil, apa artinya? Katakan aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ini muji Allah, ya, nyanjung Allah dulu. Kan orang sebelum minta tuh nyanjung dulu, betul kan? Ayat kedua apa? Min syarri ma, langsung minta apa masih muji? Masih muji gak? Enggak. Apa artinya min syarri ma khalaq? Dari keburukan makhluk. Minta apa muji sekarang? Minta. Berarti mujinya berapa kali? 1 kali. Dalam surat Al-Falaq mintanya 4 kali, mujinya cuma berapa? Sekali. Kita lihat surat An-Nas. Surat An-Nas mujinya 3 kali, mintanya berapa kali kira-kira? Mungkin 12 kali. Tadi aja mujinya sekali, mintanya berapa? Harusnya kalau ini mujinya 3 kali, ada 12 masalah yang diminta. Ternyata enggak. Kita lihat. Apa katanya? Fa huwa rabbu kulli syai'in wa malikahu wa ilahu fa jami'ul asya' makhluk. Fa innahuma min ahadin bani adam wa lahu qarin, ya. Fa amara al-musta'id ay yata'awwadh bil muttasif bi hadhihi sifat min syarril waswasil khannas. Ternyata dalam surat An-Nas yang diminta itu cuma 1. Teruskin ayatnya. Apa ayat keempat? Min syarril, sambil lihat Qur'annya apa? Min syarril, apa artinya? Dari kejahatan waswasnya khannas. Bayangin, mujinya 3 kali. Ibu-ibu lihat. Kayaknya ibu-ibunya ngeblank nih, kurang paham. Saya ulangin. Surat Al-Falaq mujinya cuma sekali, mintanya 4. Tuh gampangnya gitu kalau bahasa kerukutnya gitu. Surat An-Nas mujinya 3 kali, mintanya berapa? Sekali. Berarti ini yang diminta bahaya betul. Kita kalau mau minta perkara besar, mujinya lebih lama gak? Berarti ini yang kita minta bahayanya luar biasa. Kenapa bahaya? Kata para ulama, karena was-was itu bukan dari luar, adanya dari dalam diri kita sendiri. Itu bedanya. Surat Al-Falaq itu minta dilindungi dari keburukan semuanya dari luar, dari kejahatan makhluk, dari kejahatan malam, dari kejahatan sihir, dari kejahatan hasad, semuanya dari luar. Tapi surat An-Nas minta dilindungi dari keburukan, penyakit, was-was, godaan dari dalam diri manusia. Yang jahat itu yang ada dari dalam diri nggak kelihatan. Jadi was-was itu bahaya. Nanti kita lihat, kita teruskan ya. Wala ya'luhu juddan min khabal, ya, wal ma'sum man 'asamallahu wa qad thabata fi sahih. Disebutkan dalam tafsir Katsir bahwasannya was-was ini sulit dikendalikan. Susah. Enggak bisa, ibu punya duit mau hilangin was-was, bisa enggak? Enggak bisa. Punya badan bagus, kuat, mau hilangin was-was, bisa enggak? Enggak bisa. Enggak kelihatan, adanya dari dalam. Ya. Sehingga apa? Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ia bersabda, waqad thabata fi sahih, dan disebutkan dalam hadis yang sahih, ma minkum, tidak ada satupun dari kalian, illa kecuali qad wukila bihi qarinah, kecuali Allah jadikan ada jin yang selalu jadi qarinnya dia, jadi temennya dia. Kalau dia taat pada Allah, lagi taat, ditinggal, diam jinnya.
Kalau dia nggak taat, digoda. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi setiap manusia ada satu malaikat yang jaga dia, ada satu jin yang Allah jadikan goda dia, qarinnya dia. Subhanallah. Ya. Makanya ayat selanjutnya, ayat kelima, alladzi yuwaswisu fi, yang memberikan was-was di hatinya manusia. Ya. Ketika Nabi bilang semua manusia itu ada qarinnya, apa kata sahabat? Qalu wa anta ya Rasulullah. Kalau gitu kamu juga ada wahai Rasulullah, kata sahabat. Kan Rasulullah manusia. Apa kata Nabi? Qala na'am. Iya, kata Nabi. Sama. Nabi juga ada qarinnya. Illa, kecuali kata Nabi, annallaha a'anani alaih. Allah bantu saya atas qarin ini. Ya, fa aslama fala ya'murani illa bi khair. Qarinnya ini Allah jadikan Islam dan tidak membujuk Nabi kecuali kepada kebaikan. Khusus Nabi Muhammad doang. Khusus para anbiya saja. Lihat. Kita enggak. Qarinnya menyuruh kepada apa? Keburukan. Subhanallah. Jadi setiap dari kita itu ada saja ya bisikan-bisikan supaya berbuat apa? Buruk. Ada orang membunuh ibu dan ayahnya atau bunuh keluarganya. Ditanya kenapa bunuh? Sepertinya ada yang bisiki, gak senang, pengen bunuh banget. Habis membunuh baru nyesal. Qarin, jin, terus lempari was-was di dalam dirinya dia. Ya, kita kadang-kadang kesel sama orang, sudah lewat. Kemudian kita duduk ingat, panas lagi. Diulang-ulang, seolah teringat lagi, kebayang lagi, kesel lagi, lebih marah lagi. Ini qarin, jin lagi lemparin terus. Buat kita apa? Kesal. Sama. Lagi gedek sama suaminya udah jalan, udah gak ada. Terus satu harian kesal sama suaminya. Sama, suami begitu juga sama istrinya. Ibu begitu juga sama anaknya, anak begitu juga sama ibunya, saudara begitu sama saudaranya. Terus seperti itu. Teman begitu sama temannya. Ya, jadi dilempari terus was-was oleh syaitan. Ya. Kemudian juga disebutkan wa thabata fi sahih, dan disebutkan juga dalam hadis yang sahih an Anas, dari Anas seorang sahabat, fi qissati ziyarati Safiyah lin Nabi, ketika Safiyah menziarahi Nabi dan Nabi sedang i'tikaf. Ya, pernah satu hari Nabi i'tikaf di masjid. Apa itu i'tikaf? Diam diri di masjid. Biasanya Nabi i'tikaf di masjid itu Ramadan. Ya. 10 hari terakhir Nabi i'tikaf di masjid. Wa khurujihi ma'aha lailan liyarudduha ila manziliha. Tapi apakah ini Ramadan? Wallahu a'lam. Intinya Nabi sedang i'tikaf. Kemudian Sofia datang menemui Nabi. Karena sudah malam, akhirnya Nabi antar Sofia pulang ke rumahnya. Dari masjid diantar kemana? Pulang. Dekat rumahnya Sofia, nggak terlalu jauh dari masjid. Ya. Kemudian diantar pulang oleh siapa? Rasulullah SAW. Siapa Sofia? Salah satu istri siapa? Nabi SAW. Ya. Falaqiyahu rajulan minal ansar. Maka bertemu dengan 2 orang laki-laki Ansar. Jadi lagi jalan Nabi sama Safiyah, papasan sama 2 orang malam-malam sama 2 orang Ansar. Ya. Maka falamma ra'aya Rasulullah SAW asra'a, ketika keduanya melihat Nabi sedang jalan sama perempuan, mereka cepat-cepat jalannya. Mau negur Nabi nggak enak, karena Nabi sedang sama siapa? Ada perempuan di sampingnya Nabi. Faqala Rasulullah, maka tiba-tiba Nabi berkata, ala rislikuma, berhenti, kata Nabi. Kedua sahabat tadi berhenti, jangan diterusin jalan.
innaha Safiyah. Kata Nabi, yang lagi jalan sama saya ini Safiyah. Mungkin saat itu ayat hijab sudah turun, ya, sehingga tertutup semua wajahnya Safiyah. Kata Nabi siapa? Innaha Safiyah. Ini yang lagi jalan sama saya Safiyah. Jadi Nabi ngejelasin. Nabi apa? Ngejelasin. Faqala, maka dua sahabat tadi berkata, Subhanallah, ya Rasulullah. Maka dua sahabat tadi kaget. Dia bertasbih, Subhanallah, ya Rasulullah. Seolah-olah dia bilang apa? Ya Rasulullah, apa kita nuduh engkau? Apa kita bilang engkau jalan sama perempuan yang bukan mahram? Enggak. Kata mereka. Kata Rasulullah, bukan. Kata Rasulullah, kenapa Nabi jelaskan? Kata Nabi, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu di antara kekhususannya, anjing bisa ngegigit, ikan berenang di laut, ular jalan sama perutnya. Jin itu bisa masuk aliran darahnya anak Adam. Kata Rasulullah, inna syaitana yajri majrad dam bani Adam. Sesungguhnya syaitan itu masuk ke aliran darah anak Adam. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata Nabi, khasyitu ayyuqdhafa fi qulubikuma syai'a. Saya takut syaitan melemparkan sesuatu di hati kalian. Jadi Nabi menjelaskan, menutup pintu celahnya apa? Syaitan. Jangan sampai orang apa? Su'udzon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Au qala syarran, atau kata Rasulullah, syaitan melemparkan keburukan kepada hati kalian. Dari hadis ini kita tahu ternyata syaitan bisa melemparkan keburukan ke hatinya manusia, dan dia berjalan di jalan darahnya anak Adam, ada di tubuhnya manusia. Ya, bisa jadi dia masuk ke dalam aliran darah anak Adam. Kemudian apa lagi? Kemudian ketika seorang ada di posisi terfitnah, mungkin orang berprasangka buruk, dia harus menjelaskan. Jangan sampai membantu syaitan apa? Membuat pikiran yang buruk terhadap manusia. Ibu-ibu sampai sini jelas? Faham sampai sini? Jelas. Baik. Lihat. Selanjutnya ibu-ibu, ya, disebutkan rawa al-Imam Ahmad. Diriwayatkan dari Imam Ahmad an Abi Tamimah an Radifah Rasulullah dari Abi Tamimah Radifah Rasulullah qala athara bin Nabi himaruh faqultu ta'isa syaitan faqala an-Nabi la taqul ta'isa syaitan fa innaka idza qult ta'isa syaitan ta'azam wa qala biquwwati sara'tuhu wa idza qulta bismillah tasaghara hatta yusiru mithla dhubab. Satu hari, ya, Rasulullah SAW sedang naik himar, keledai. Keledai itu binatang yang bisa ditunggangi. Kemudian Nabi bonceng orang. Kemudian keledainya itu nggak nurut. Maka orang tadi bilang, "Ta'isa syaitan." Dia nyelak setan. Dia bilang, "Bernasib buruk setan." Disumpahin sama dia setan. Kata Nabi begitu dengar, kata Nabi, jangan ngomong begitu. Sesungguhnya syaitan kalau kita celak, tambah sombong dia, tambah ditantang dia. Dia bilang apa? Biquwwati sara'tuhu, dengan kekuatanku aku lawan, kata syaitan. Tapi kalau engkau mengatakan bismillah dengan nama Allah, maka syaitan itu mengecil, tasaghara, melemah dia di hadapan nama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan orang itu kalau merasa diganggu syaitan itu ada 3 sikap. Yang pertama, dia laknat syaitan. Boleh gak? Kalau dia laknat dengan laknat Allah, kita bilang syaitan itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh secara umum, tapi tidak melindungi kita dari syaitan. Sebagian lagi malah celah-celah syaitannya, ditantangin. Mana jinnya? Saya nggak takut. Mana sini? Saya ketemu, saya berani. Ini pun nggak betul. Karena jin itu makhluk, kayak singa bisa merekam. Ada sahabat yang dibunuh oleh jin, ada. Ini nggak benar.
Yang benar itu yang ketiga. Apa kata Rasulullah? Minta perlindungan sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lihat. Sehingga orang kalau sedang atau melindungi dirinya dari was-was, dia butuh minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga was-was itu kata para ulama apa? Was-was itu perintah setan, lihat, perintah dari jin yang dilemparkan ke hati manusia, maknanya tanpa suara. Sehingga kadang-kadang, ini ibu-ibu lagi ngomong dalam hati kan? Iya gak? Lagi mikir sambil ngomong dalam hati. Kadang-kadang kita gak tahu mana yang suara kita, mana yang suara syaitan. Kenapa? Ketika kita baca ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, yang memberikan waswas di hati manusia, khannas itu artinya sesuatu yang tersembunyi. Sebagian para ulama bilang apa? Syaitan itu di hatinya manusia sifatnya kayak ular. Apa yang dilakukan? Ular itu kalau mau nyerang, dia nunggu, dia diam di hatinya manusia. Jin itu dia diam di hatinya manusia. Jadi orang kalau lagi ada keimanan, syaitannya keluar, qarinnya diam, bukan hilang. Dia diam, nunggu sampai kapan kita lengah, kemudian baru disambar. Dan jin qarin yang ada Allah jadikan menggoda manusia itu betul-betul tahu sifat kita. Bayangin, setiap hari kerjaannya dengan kita, mantau kita, tahu mana yang kita suka, mana yang kita nggak suka, tahu kapan kita waspada, kapan kita nggak waspada, tahu ketika kita nggak dilihat orang, dia godanya lebih, orang nggak lihat, ya. Sehingga seringkali seorang itu apa? Bergumam di dalam hatinya dan dia nggak tahu, kata para ulama, apakah itu dirinya yang berkata, saking miripnya suaranya. Dan dia bisa memiripkan suara dengan seruannya jin. Subhanallah. Ya. Jadi kalau di barat sana, karena nggak beriman sama Al-Quran, begitu kena penyakit kejiwaan, datang ke mana? Psikolog. Ada beberapa yang butuh obat mungkin dan sebagainya, tapi intinya psikolog itu apa? Kembali kepada apa? Allah, beriman terhadap takdir, beriman kepada Allah, minta perlindungan Allah. Jelas ibu-ibu ya? Dan ini nyata. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kata Allah, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia, ya. Lihat ibu-ibu, pernah enggak ada masalah apa-apa, enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba sumpek hati? Pernah? Itu gangguan syaitan, kata para ulama. Pernah enggak lagi senang-senangnya, enggak ada masalah, tiba-tiba duduk inget perkara-perkara yang susah dulu-dulu? Pernah? Dibuat sedih? Iya. Kata para ulama, emang itu kerjaannya setan. Kerjaannya setan itu asyaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu janjiin kesusahan sama kita, buat kita takut, nakut-nakuti besok bagaimana, nanti ke depan bagaimana. Sehingga kalau kita sudah takut, disuruh kita maksiat. Contoh dalam bab rezeki, ada orang lagi duduk, dia pikir, subhanallah, duit dia tinggal buat 1 bulan. Dia pikir-pikir, duitnya tinggal 1 bulan. Subhanallah, dia bilang, ini kalau saya nggak berusaha, nggak dapat duit, celaka saya setelah 1 bulan. Akhirnya karena dia belum dapat solusi, maling. Dia maling buat duit bulan depan, padahal besok hidup belum tentu. Besok umurnya panjang apa? Belum tentu. Subhanallah. Jadi syaitan itu kadang-kadang tugasnya, kata para ulama apa? Nakuti dengan sesuatu yang akan datang, kemudian membuat sedih dengan sesuatu yang sudah lalu. Seorang dibuat sedih, kemudian dia jadi putus asa, kemudian dia jadi malas, jadi gak mau berpikir baik,
harinya sumpek terus sampai akhirnya dia jauh dari husnudzan sama Allah. Lihat, itu kerjaannya syaitan. Jadi kalau kita lagi diam, kemudian kita merenung, kemudian kita ingat yang susah-susah, kemudian kita jadi malas, segera a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan sama Allah. Di antaranya baca surat apa? An-Nas. Ya. Jadi surat An-Nas dan surat Al-Falaq isinya itu apa? Doa. Isinya apa? Doa. Jadi kalau ada orang tanya, apa doa supaya dilindungi dari was-was, dilindungi dari rasa takut, dilindungi dari kesedihan, dilindungi dari hasad, dilindungi dari apa lagi? Sihir, dilindungi dari dampak buruknya makhluk. Gampang, doanya kita udah hafal. Surat apa? Al-Falaq dan An-Nas. Doanya dari Quran lagi, doa yang mustajab. Ya. Ini bedanya kita paham tafsir Quran sama gak paham. Selama ini baca Al-Falaq An-Nas gak? Tahu gak isinya doa? Sama saya juga, hafal dari kecil. Sampai begitu belajar, fahami tafsir, oh ternyata ini doa. Inilah kata Allah, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama ibadahnya, apa sama statusnya orang yang punya ilmu sama yang gak punya ilmu? Beda. Sampai bacanya orang yang punya ilmu baca Al-Falaqnya dia dengan orang yang gak punya ilmu baca Al-Falaq, sama-sama baca Al-Falaq, sama-sama tahu dari kecil, tapi yang satu tahu maknanya, tahu fungsinya, tahu manfaatnya, yang satu gak tahu. Beda gak? Beda. Ya, itu manfaat kita belajar apa? Tafsir. Ibu-ibu jelas? Jelas sampai di sini? Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Sudah 1 jam. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau enggak ada yang mau bertanya, saya tambahkan, kapan saja disunnahkan baca Al-Falaq dan An-Nas? Kapan disunnahkan? Pertama, zikir ba'da shalah, setiap habis shalat. Disuruh baca 3 surat, di antaranya surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini manfaatnya. Kita sudah minta perlindungan sama Allah tuh ini. Bayangin, pagi subuh baca aktivitas, baca lagi minta perlindungan, aktivitas, baca lagi minta perlindungan. Makanya orang yang berusaha khusyuk sholat, kata Nabi, dosanya dalam 1 hari habis. Kecuali dosa besar, dia butuh taubat. Dosanya dalam 1 hari, kalau orang betul-betul memahami sholatnya, dosanya habis. Kata Nabi apa? Kata Rasulullah, apa menurut kalian kalau di depan rumah orang ada sungai, kemudian dia mandi 5 kali, bersih gak? Sehari 5 kali, bersih. Ini orang yang betul-betul memahami sholatnya. Sama orang yang zikir juga. Bayangin, kira-kira Allah lindungi gak dia? Allah lindungi kalau dia betul-betul memintanya kepada Allah. Juga di antara sunnahnya baca surat ini, yaitu ketika mau tidur. Dia mau tidur, sunnahnya dia kumpulkan kedua tangan, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiup, diusap, diulangi 3 kali. Ya, ini sunnahnya, minta perlindungan kepada apa? Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi baca surat ini? Ketika mau meruqyah, boleh. Ruqyah dirinya sendiri, lagi kesal, lagi apa, doa, karena isinya doa. Dia baca kepada dirinya, minta sama Allah dijauhkan dari apa? Hasad. Atau secara umum dia boleh baca kapan saja, ya, di waktu yang dan atau di tempat yang dibolehkan seorang membaca Al-Quran, bukan di kamar mandi dan lain sebagainya. Kemudian ini ada pertanyaan, di mana mungkin ini di mana letak perbedaan surat An-Nas sama Al-Falaq? Ya tadi perbedaannya itu. Kalau Al-Falaq itu meminta perlindungan dari luar, kalau An-Nas itu perlindungan dari apa?
dalam. Kemudian bagaimana menghilangkan sifat was-was? Pertama, menghilangkan sifat was-was harus belajar. Karena was-was ini macam-macam. Ibu-ibu lihat, was-was itu macam-macam. Syaitan itu masuk ke dalam was-was di semua bab. Kalau kita was-was masalah rezeki, lihat, kalau was-wasnya masalah rezeki, berarti belajar iman terhadap takdir Allah dan rezeki itu di tangan Allah. Ini belajar lagi, supaya dia yakin, supaya pemahaman dia benar, supaya dia tenang. Kalau was-was dia masalah ibadah, harus belajar fikih. Ibu-ibu suka lihat ada orang wudu diulang-ulang, iya, ulang lagi wudu, cuci tangannya bisa 7 kali. Begitu mau sholat, takbir, Allah nggak jadi, Allah nggak jadi. Sampai imam udah ruku baru dia takbir, Allahu Akbar. Masalahnya apa? Nggak belajar fikih orang. Fikihnya mesti belajar lagi. Bukan nggak belajar, mungkin dia belajar, tapi ada was-was di hati dia. Kadang-kadang lagi sholat, kok Ustaz kayak buang angin rasanya. Akhirnya dibatalin. Sholat lagi, batalin lagi sama dia. Perlu belajar fikih lagi. Kata Nabi, barang siapa yang sholat, ya, kemudian dia merasa dia buang angin, kata Rasulullah, la tansharif. Kama qala Rasulullah, jangan dia batalkan sholatnya, jangan. Sampai dia betul-betul nyium bau, ada bau, atau dia dengan suara memang dia buang angin. Kalau enggak, jangan dibatalin, karena di antara kerjaannya jin, begitu kita takbir apa? Terus dibikin was-was kita. Faham ya? Jadi belajar fikih. Jadi was-was ini masuk ke semuanya. Kadang-kadang orang ada was-was sama najis, ketakutan. Jalan diangkat kakinya ketakutan, kena air sedikit ketakutan, najis, ini itu semua. Akhirnya gak mau keluar rumah, gak mau pegang makanan, gak mau salaman sama orang. Ada gak? Ada. Berarti dia harus belajar. Ada najis yang ternyata hilang dengan sendirinya. Najis yang di sendal itu hilangnya bagaimana? Dengan kita jalan, kalau itu sudah hilang, hilang selesai. Baju perempuan kalau panjang kadang-kadang keseret di jalan. Mungkin di jalan ada najis, tapi dengan terseret hilang najisnya. Karena setiap hukum najis itu punya cara menghilangkan sendiri. Contohnya, kencing bayi laki-laki yang belum makan, kencingnya najisnya dihilangkan dengan apa? Mesti dicuci gak? Cukup diciprat. Tapi kalau bayi perempuan enggak, suruh dicuci. Beda-beda. Lihat. Maka dengan dia belajar, dia jadi apa? Paham. Jadi kalau cara hilangkan was-was, belajar. Tergantung was-wasnya dia dalam perkara apa. Kalau was-was dia merasa ketakutan terus, belajar tauhid kepada Allah, belajar tawakal, belajar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sehebat-hebatnya kita lindungin diri, tetap aja kita manusia nggak mampu. Jelas ya? Maka dia belajar beriman kepada Allah. Yang ketiga, jika kita sedang marah besar, surat apa yang bisa menenangkan hati? Pertama, kalau orang sedang marah, secara syariat itu sunnahnya dia berta'awudz. Ta'awudz itu bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena marah itu adalah kesempatan syaitan untuk menggoreng kita terus. Kemudian surat apa yang dia baca? Sebetulnya semua ayat dalam Al-Quran itu doa. Dia bisa jadikan bukan doa, tapi dijadikan apa? Ruqyah, pengobat bagi diri dia. Tapi dia bisa baca surat apa? An-Nas. Ya, bisa juga dia baca surat An-Nas agar dihilangkan was-was dari hatinya dia. Adapun cara menghilangkan selain bacaan, kata Nabi, dalam riwayat disebutkan dari Muawiyah bahwasannya dia mendapatkannya dari Rasulullah SAW, dan ketika dia khutbah dia sampaikan, apabila seorang marah dan dia dalam keadaan berdiri, disuruh duduk, ganti posisi. Kalau dia duduk disuruh berbaring. Kalau dia berbaring masih marah juga, disuruh apa? Wudu atau mandi. Jadi dengan kita mengganti posisi, apa?
pikiran kita berubah, ya, dan kita minta perlindungan kepada apa? Allah SWT sambil dia berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Khalas, kalau tidak ada saya rasa cukup. Dan seperti ini ibu-ibu ya, insyaallah belajar surat, satu ayat, 5 ayat, 10 ayat, sampai tidak terasa nanti habis satu juz amma. Tidak terasa mungkin habis satu Quran, nikmat ya mempelajari Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.